bagimu hanya sebuah sapi, sebenarnya seekor sapi teman. Tapi yang kulihat diesel yang sedang meraung-raung di pagi dan sore hari. Dan suaranya meraung-raung tenan. Oke, jumpa lagi teman-teman. Itu sebuah kata-kata yang menurut saya menjadi inspirasi untuk Masiun teman-teman. Dan entah itu sebuah sindiran juga teman. Dan sindiran kepada siapa? Atau sindiran ke kita-kita yang selama ini mungkin terlalu bangga dengan profesi yang mentereng, profesi yang wah, kerja di kantor dan lain sebagainya teman. Tapi terkadang kita lupa melihat bahwa di kampung, di pedesaan itu banyak sekali orang-orang yang mungkin secara ekonomi lebih dari teman-teman kita yang bekerja di kantoran. Dan inilah salah satu wujud yang sangat nyata menurut saya teman. Oke, nanti kita juga akan melihat bagaimana serunya Ridho, kemudian ada kata-kata motivasi dari Gung Ayu yang menurut saya ini sebuah perkataan yang sudah berulang kali diucapkan Gung Ayu, tetapi itu menjadi apa istilahnya? Kalau saya melihatnya sudah menjadi moto hidupnya teman-teman, pegangan hidupnya. Ketika seseorang hanya mengucapkan sekali, 2 kali, mungkin memang sedang mengingat. Tetapi kalau sudah berulang kali dan penekanannya itu memang sangat terasa sekali, saya rasa itu sudah menjadi jiwa teman-teman. Nanti kita simak videonya. Tapi orang kita tuh gini, kita tuh semua yang kita miliki saat ini tuh bukan milik kita teman-teman. Jadi Gung Ayu tuh gini, suatu saat nanti Tuhan ambil kapanpun itu, Gung Ayu tuh sekarang punya sesuatu apapun yang Gung Ayu punya saat ini, itu Gung Ayu anggap bukan punya Gung Ayu, punyanya Tuhan. Jadi Tuhan tuh bisa ambil kapan saja. Jadi apa yang kita miliki saat ini bukan pure punya kita, punyanya Tuhan. Kita napas aja masih minjam. Seorang anak muda seusia Gung Ayu memiliki sebuah konsep atau pemahaman yang menurut saya itu sudah sangat dewasa teman-teman. Bagaimana Gung Ayu memaknai berkaitan dengan hidup, bagaimana dengan harta kekayaan, jabatan, dengan kata-kata yang sangat sederhana teman. Ya terkadang maaf kata kita bangga ketika berpenampilan serba mewah, kendaraan mewah, dan kita makan pun terkadang harus pilih-pilih, tempatnya harus mewah. Tetapi kita lupa bahwa semuanya itu adalah hanya titipan, seperti yang dikatakan Gung Ayu teman-teman. Dalam sekali maknanya. Itulah terkadang dari perkataan-perkataan anak muda kita pun tidak bisa memandang sebelah mata teman-teman. Muda secara usia, tapi bagaimana dia memahami hidup, memahami kehidupan, itu yang membedakan teman. Nabung harta itu cuma titipan ya. Ya kita tuh sebenarnya hidup untuk menjalani hidup. Besok kita bisa makan, kita seterusnya penting kita bisa makan aja, sebenarnya bisa makan. Jadi apa yang kita miliki saat ini tuh tidak bakal abadi, tidak akan abadi gitu. Jadi jangan sedih kehilangan sesuatu, karena semua itu tidak akan abadi. Semua akan hilang. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Luar biasa sekali teman-teman. Hati-hati kalau sama saya itu, soalnya banyak maklar biro jodoh itu. Maklar biro jodoh, karena apa? Memang setiap kali ada perempuan yang dekat dengan Masiun atau gombalan-gombalan yang dilontarkan Masiun, kemudian
ya muncullah perjodohan-perjodohan, gimmick-gimmick yang sengaja teman-teman kita sendiri bangun, teman-teman. Terkadang satu idola yang kita jodohkan dengan orang yang berbeda, itu pun terkadang akan menjadi bahan untuk berselisih paham, teman-teman. Padahal konsep atau konteks yang ingin disajikan oleh Mas Yun adalah memberi hiburan. Terkadang kita lupa itu, teman. Kita lebih berhalusinasi dengan keinginan kita sendiri. Tanpa sadar kita membangun persepsi yang harus seperti yang kita inginkan, teman-teman. Maklar. Oh Iya kak. anu iki lho, kubur ke-5 ke-10 kuwi dihujat ra masalah ya. Jangan dijual. Jodone lek aku iki. Aku iso golek jodoh dhewe yo, Be. Ya iya. Kaya wong ra payu dijodoh. Ayo. Jangan dijual. Sing ra jodone lek aku iki. Aku iso golek jodoh dhewe yo, Be. Ya iya. Kaya wong ra payu dijodoh-jodoh. Guys, tap layar ya guys, tap guys. Gue bisa aja cari jodoh sendiri, Ranji. Anjay. Anjay. Pikir gue apaan lu jodoh-jodohin, ha? Guys, saya tap guys. Tapi Mas Rido ganteng, tapi Mas Ian lebih ganteng. Bisa gitu tadi katanya sama. Enggak, gini maksud aku gini. Mas Rido manis, Mas Yunnya ganteng, tapi ada manis-manisnya dikit. Aku gak ganteng berarti. Belum mandi, makanya gak ganteng. Bangga lu, apaan lu gue kata gue gak ganteng itu? Spill dulu. Ginjal. Gak apa-apa. Kita susah-susah dulu, nanti kita senang-senang dahulu. Yang tidak lagi jalan sama lagi kok kabeh-kabeh. Sudah ada lu bersenang-senang. Guys, saya layar guys, kompak pinggir. Pada suatu saat, anjay. Jadi awal mulanya aku tuh udah lama live 2023, 2024 vakum, 2025 April kalau nggak salah aku mulai live lagi karena aku putus cinta ya waktu itu ya. Aku mulai lagi live, terus aku tuh bingung 4 orang penonton 5 orang gitu kan, jadi host kecil tuh nggak enak gitu. Halo abang, keluar lagi. Ya kan? Itu tiap kali nyapa orang keluar lagi, belum apa-apa udah pada keluar. Terus tiba-tiba nih ada manusia satu, viewersnya tuh sampai 17.000 kalau nggak salah. Bertebaran lah dia tuh viewersnya ke aku, jadi 3K penontonnya. Terus aku kaget, aku bilang, ini kok penonton aku banyak ya? Gitu. Spontan aja, spontan. Beliau baik banget, jadi ngomong ke dia tuh beliau sampai sekarang. Kenalan dengan teman-temannya. Jadilah Siapa aja tuh? banyak orang-orang baik, Pak Yeng, orang-orang yang dekat beliau lah, sekeliling beliau itu. Karena sampai saat ini, anjay, sampai saat ini. Sampai saat ini pansos menyala terus. Nyala ya. Tapi gini teman-teman ya, memang Aimi dia selalu mengingat bagaimana pertama kali teman-teman Cikru, teman-teman Sobat Ngari, teman-teman Oscar Gang itu mulai merapat ke roomnya berkat Rido, teman-teman. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, siapapun itu yang match PK dengan Rido ataupun Mas Yun, ketika dia tidak memiliki apa istilahnya, daya tarik untuk teman-teman hadir di roomnya mereka, tidak akan bertahan lama, teman-teman. Mungkin sehari 2 hari masih banyak, tidak akan konsisten. Ketika teman-teman melihat ada sesuatu yang lebih dari sosok tersebut, yakin teman-teman akan nyaman. Bisa kita lihat teman-teman yang di roomnya Agung Ayu, kemudian Aimi cenderung orangnya kocak. Dan apa yang dilontarkan oleh teman-teman di typingan, di komentar, tidak pernah ditanggapi secara serius. Dia mencoba untuk meluruskan, mencoba untuk tetap konsisten bagaimana dia harus bersikap. Ada saat dia mulai menghibur, ada saat dia mengajak teman-teman untuk kompak membantu dia ketika match.
Seperti tadi Aimi sampaikan, 2023-2024 dia sudah mulai live dan penontonnya sedikit teman-teman. Ketika teman-teman Cikruk geng, teman-teman Cikruk, teman-teman Sobat Ngarit, Oscar geng mulai merapat, mulailah ramai teman-teman. Karena teman-teman melihat ada sesuatu yang unik di sosok Aimi. Orangnya lucu, tidak cepat baper, dan dia sangat menghargai Mas Ion, Rido, dan teman-teman lain, teman-teman Sobat Ngarit ataupun teman-teman dekat dari Rido maupun Mas Ion. Dia sangat menghargai teman-teman. Itu yang membuat kenapa sampai hari ini masih banyak teman-teman yang konsisten untuk hadir di roomnya Aimi teman-teman. Ya, ini sebuah kesaksian yang menurut saya itu harusnya membuka mata kita semua teman-teman, bahwa tidak semua orang yang match dengan Rido, dengan Mas Ion itu akan konsisten selalu dihadiri oleh teman-teman Cikru, teman-teman Sobat Ngarit, Oscar Geng. Tidak selalu teman-teman. Ketika dia memiliki nilai lebih di mata teman-teman, pasti akan diramaikan. Seneng Pak Yesus juga lah. Jangan, kita tuh harus punya niatan baik, gak usah, jangan palsu. Aku gini, pertama aku ngundang karena random. Oh ya. Bertemu random, terus tiba-tiba ada Mas Rido gitu. Ya, jangan sakiti hatinya ya Neng. Kamu pokoknya apa ya? Thank you Bang Biro. Harus punya hati yang tulus anjay. Tulus dong. Jangan cuma karena beliau viral kamu memanfaatkannya, jangan ya sayang. The best, terbaik. Anjay, amoy. Tapi Kak, Waijo. ini manis loh orangnya. Manis ya? Cemburu ya? Aku tuh nganggap Rido tuh sebagai adik aja. Ngapain cemburu? Enggak, aku katanya dikatain cemburu orang. Katanya cemburu ya? Ya Allah. MR 3 juta, makasih semuanya. Follow MVP di atas. Bang Dimas, gak usah terlalu menyala Bang Dimas, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Menyala guys. Insya Allah Jumat ini aku mau Jumat berkah Bang Dimas. Amin. Terima kasih jazakallah. Makasih. Terima kasih orang baik. Hasil WD ini akan kuwadidaukan. Orang baik loh Kak ini. Wadidau. Terima kasih teman-teman. Menyala guys, sebelah guys. Iya Kak. Ini akibat pansaus. Aku jarang ketemu. Itulah teman-teman, kalau menontonnya pakai hati, tidak bisa memisahkan mana itu guyonan, hiburan dengan sesuatu yang apa namanya nyata teman-teman. Karena perkataan-perkataan seperti itu terkadang memang membuat teman-teman kemudian menjadi baper teman. Janganlah seperti itu, karena tidak semua yang mereka ucapkan itu dengan tujuan tertentu, tetapi sekedar untuk hiburan teman. Beliau sih, tapi alhamdulillah penontonnya menontonin aku, masya Allah. Makasih Bang Dimas semuanya. Ini juga betah lagi. Iya ya, karena aku tuh mendo katanya. Mendo tuh pintar. Pintar mencari hiburan. Lucu loh ngelawat. Kamu searching deh di Google, mendo tuh apa? Kamu kaget. Aduh, Aimi duta mendu. Saat Mas Ion datang karena mau trading, mau FYP segala macam, gua perbankan pekerjaan, enggak gitu bau ya. Tetap bau yang utamakan adalah guys cari rezeki buat anak dan istri, tetap itu. Nih Mas, ada yang aneh karena selama ini kita orang mengidolakan artis ya, artis ini, artis itu. Jujur aja Mas, artis apapun yang datang ke Sumatera Barat ini Bang, kegiatan apa aja mereka bangga pernah hadir Bang. Bodoh amat gue bilang, ya kan? Artis manapun, artis kondang, artis Jakarta, artis Gapor, mereka konser kalau nggak pernah berharap untuk bisa melihat mereka, udah ngapain gitu. Nah, Ini sosok Bang O ini juga menurut saya cukup spesial teman-teman. Walaupun setiap live itu penontonnya mungkin tidak lebih dari 50 orang teman-teman, tetapi dia tetap konsisten berada di barisan Sobat Ngarit.
Dan sampai hari ini dia tetap bertahan, teman. Itu seperti yang beliau sampaikan. Tidak berharap untuk terkenal, tidak berharap untuk trending, tetapi ada sesuatu yang menurut beliau itu patut untuk dipertahankan, teman. Itu yang menurut saya luar biasa. Karena terkadang banyak dari teman-teman kita juga yang ketika membawa nama Sobat Ngarit kemudian memiliki kepentingan pribadi, kepentingan tertentu. Setelah kepentingan itu tidak tercapai, merasa kecewa, merasa tidak dianggap. Kemudian ujung-ujungnya adalah menjelek-jelekkan Sobat Ngarit, menjelek-jelekkan Mas Yun, membuka sesuatu yang tidak seharusnya dibuka. Itulah teman, terkadang kekecewaan itu kita bangun sendiri, bukan dari orang lain. Kita terlalu memiliki harapan yang berlebih, tetapi ketika harapan itu tidak bisa kita raih, yang muncul adalah kekecewaan. Dan setelah kecewa, kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan yang mungkin tidak sepantasnya untuk diungkapkan, teman-teman. Ya itulah teman, banyak pelajaran hari ini yang bisa kita petik, teman. Dari sosok-sosok anak muda, dari sosok-sosok yang menurut saya sampai hari ini masih konsisten di jalannya masing-masing, teman. Terima kasih banyak, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sababatan. Srek, srek, srek.